Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara yaitu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, misalkan jika keluar rumah itu diharuskan untuk selalu pakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang ketiga ini adalah tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal itulah yang dapat menghindarkan kita dari ancaman virus COVID-19. Nah, berikutnya marilah kita berdoa supaya kegiatan belajar hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia. Jika pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai akhir pendudukan Jepang, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh pendudukan Jepang yang masih dapat kita lihat sampai saat ini. Nah, untuk selengkapnya marilah kita simak secara bersama. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari di awal kemarin, yaitu mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, bahwasanya kedatangan Jepang ke Indonesia ini sangat disambut baik oleh para tokoh dan rakyat Indonesia pada saat itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena memang Jepang pada saat itu memperkenalkan bahwasanya Jepang ini adalah saudara tua dari bangsa Indonesia. Dan Jepang ini juga akan memberikan sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan membantu bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa Barat. Yang kedua adalah adanya suatu keyakinan dari rakyat Indonesia. Keyakinan tersebut muncul dari sebuah ramalan yang disebut dengan ramalan Jayabaya. Nah, apa yang dimaksud dengan ramalan Jayabaya ini? Jadi ramalan Jayabaya ini berasal dari salah satu tokoh yang dari kerajaan Daha Kediri. Dalam satu ramalannya tersebut ia menyebutkan mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia, di mana kelak Pulau Jawa ini akan dipimpin oleh bangsa berkulit putih. Siapa bangsa berkulit putih yang dimaksud? Yaitu adalah bangsa Belanda. Nah, kemudian akan datang sekelompok orang dari arah utara dengan ciri-ciri yaitu bermata sipit dan berkulit kuning. Dan tentunya bangsa yang dimaksud ini adalah orang-orang Jepang itu sendiri. Nah, kemudian setelah datangnya dua bangsa tersebut, maka Pulau Jawa nanti kelak akan mendapatkan suatu kemerdekaan. Nah, keyakinan itulah yang membawa bangsa Indonesia sangat antusias menyambut kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, namun ternyata apa yang terjadi? Jadi meskipun Jepang ini menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun, tapi mempunyai dampak atau pengaruh yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Dan tentunya pengaruh atau dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan dampak-dampak yang negatif, namun juga terdapat juga dampak atau pengaruh yang positif bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini yang membedakan antara pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintahan pada masa Jepang adalah sistem pemerintahan. Di mana kalau sistem pemerintahan pada masa pendudukan Jepang ini lebih ditekankan pada sebuah pemerintahan militer. Artinya semua adalah untuk kepentingan perang Jepang dalam rangka memenangkan perang Asia Timur Raya. Dan ternyata pemerintahan militer ini sangat berdampak positif ya bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dampak atau pengaruh itu seperti apa? Yang pertama nanti ada dalam bidang pendidikan, yang kedua ada dalam bidang sosial budaya, dan yang ketiga adalah dalam bidang militer.
Dalam bidang pendidikan sendiri itu bahwasanya Jepang ini telah menghapus sistem diskriminasi yang pernah dipraktikkan oleh para penjajah Belanda. Nah, jadi kalau pada masa kolonial Belanda, bahwasanya sistem pendidikan di Indonesia ini berdasarkan golongan. Misalkan kalau golongan Eropa ini nanti akan mendapatkan pendidikan yang maksimal, bahkan sampai perguruan tinggi. Sementara untuk orang-orang pribumi ini hanya terbatas, jadi mungkin hanya sebagian kecil saja yang bisa mencapai perguruan tinggi. Bahkan rata-rata hanya sampai sekolah rakyat atau tingkat SD. Namun semenjak Jepang datang ke Indonesia, maka diskriminasi pendidikan itu mulai dihapus. Jadi Jepang ini memang berniat untuk menghapus semua kebudayaan atau pengaruh-pengaruh dari Barat dan digantikan dengan pengaruh-pengaruh dari Jepang itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah dapat kita lihat dari bentuk pendidikan formal. Nah, bentuk pendidikan formal ini adalah salah satu warisan dari Jepang yang dapat kita lihat sampai saat ini. Nah, di mana sistem pendidikan Indonesia meniru pendidikan yang ada di Jepang. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan formal ini? Contohnya adalah Kokumin Goka, atau kalau diterjemahkan itu artinya adalah sekolah dasar. Nah, sekolah dasar ini lama belajarnya yaitu adalah 6 tahun. Nah, setelah itu Jepang juga mendirikan yang namanya Saototsugoka. Nah, Saototsugoka ini artinya adalah sekolah menengah pertama atau SMP dengan jenjang belajar yaitu adalah 3 tahun. Berikutnya Jepang ini juga mendirikan Kototsugoka atau kalau diterjemahkan artinya adalah sekolah menengah atas atau SMA dengan jenjang pendidikan itu adalah 3 tahun. Dan selain itu Jepang ini juga mendirikan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan ini kalau sekarang itu dinamakan dengan SMK, di mana pada zaman Jepang ini sekolah tersebut membuka berbagai macam bidang keahlian. Contohnya adalah dalam hal teknik, terus ada lagi dalam hal pertukangan, dan ada lagi dalam hal pertanian. Nah, selain itu tentunya Jepang juga membuka yang namanya sekolah perguruan tinggi. Sistem pendidikan formal inilah yang sampai saat ini digunakan oleh bangsa Indonesia. Berikutnya adalah dari segi pembiasaan antara siswa dan guru. Jadi pada zaman Jepang ini memang siswa itu dituntut untuk semangat disiplin yang tinggi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah dalam hal pembiasaan upacara bendera. Nah, upacara bendera yang kita laksanakan setiap hari Senin dan hari-hari tertentu atau hari kenegaraan itu adalah salah satu warisan dari penjajahan Jepang. Nah, di sini yang membedakan adalah jika pada zaman Jepang bendera yang dikibarkan ini adalah bendera Hinomaru atau bendera Jepang. Disusul dengan nanti adanya yaitu Sumpah Daitoa. Apa itu Sumpah Daitoa? Sumpah Daitoa ini adalah sumpah setia terhadap cita-cita Asia Timur Raya. Setelah itu juga nanti disusul menyanyikan lagu kebangsaan Jepang atau lagu Kimigayo dan hormat kepada Kaisar Jepang atau Saigere. Nah, ini yang membedakan dengan sistem upacara bendera pada zaman Jepang dengan upacara yang kita laksanakan pada hari Senin atau setelah Indonesia merdeka. Nah, selain itu siswa ini juga senam pagi. Kalau zaman Jepang itu ada namanya senam pagi. Senam pagi ini dinamakan dengan senam Taiso. Nah, senam Taiso ini juga mempunyai tujuan selain membuat badan menjadi sehat, juga untuk mempersiapkan prajurit-prajurit perang yang tangguh. Maka dari itu nanti juga ada pelatihan militer siswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, bagaimana dengan guru-guru pada zaman Jepang? Nah, guru-guru pada zaman Jepang itu juga sama, jadi diberikan sebuah pembekalan dan latihan militer oleh pemerintah Jepang. Nah, salah satu contohnya yang pertama adalah bahwasanya guru itu baru boleh mengajar jika sudah melalui 3 tahap. Yang pertama adalah jika sudah mendapatkan pembekalan Nippon Seishin. Nah, apa itu Nippon Seishin? Nippon Seishin ini adalah sejenis pelatihan militer dan juga doktrinasi Jepang atau semangat Jepang. Yang kedua adalah bahwasanya guru-guru pada zaman Jepang ini juga wajib mengikuti doktrinasi ideologi Hakuichiu. Nah, apa itu Hakuichiu? Hakuichiu itu merupakan sebuah slogan untuk menciptakan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Dan yang ketiga bahwasanya guru-guru ini juga harus memahami bahasa dan juga adat istiadat dari negara Jepang.
Nah, itulah bentuk dari pengaruh pendidikan pada masa pendudukan Jepang yang masih dapat terlihat sampai saat ini. Dan pengaruh tersebut ternyata memang memberikan sebuah dampak yang positif sekali. Misalkan dari segi upacara bendera tadi, bahwasanya dari segi upacara bendera ini, Jepang ini menanamkan semangat disiplin yang tinggi serta rasa cinta tanah air terhadap bangsa sendiri atau bangsa Indonesia pada saat itu ya. Nah, dan ternyata salah satu bentuk tersebut, misalkan upacara bendera, juga masih kita gunakan sampai saat ini. Nah, itulah pengaruh dari pendudukan Jepang dalam hal pendidikan. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengaruh pendudukan Jepang dalam bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial ini dapat terlihat salah satunya itu dari struktur masyarakat. Dengan demikian, baru dapat sebuah kelapa. Tetapi harganya bukan main mahalnya, yakni 20 sen. Karena itu, masih banyak orang yang tak dapat beli kelapa. Dan juga, orang yang dapat beli hari ini, besoknya belum tentu dapat lagi. Kalau keadaan terus begini, selalu ada orang menderita kesusahan, bukan? Sebab itu, mari kita pikirkan daya upaya yang baik. Marilah kita bentuk Tonarigumi selekas-lekasnya. Bagaimanakah cara pembentukannya? Lebih dahulu 10 atau 20 buah rumah tangga dalam sebuah ku dipastikan sebagai satu Tonarigumi. Dalam satu Tonarigumi ada seorang Tonarigumi Chon yang ditunjukkan oleh anggota-anggota Tonarigumi dan kemudian diberi izin oleh Kucho. Tonarigumi dalam sebulan sekurang-kurangnya mengadakan zokai satu kali. Zokai biasanya diadakan dengan cara seperti berikut. Tuan, saya datang terlambat sekali karena bini saya merasa panas badannya. Saya agak khawatir. Oh begitu. Untuk saya ada obat yang baik. Tuan boleh pakai buat istri Tuan. Berilah peti obat kemari. Berikanlah sesudah makan. Tentu istri Tuan dapat sembuh dengan lekas. Terima kasih. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, semua anggota sudah berkumpul. Mari kita mulai Kikumin Jirai. Tuan-tuan, nyonya-nyonya, kita menghadap ke arah istana Tokyo. Yoyoyoai. Segeret. Ore. Mengening pencipta untuk berterima kasih kepada prajurit-prajurit Nippon. Mukot. Ore. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, silakan duduk kembali. Apa itu Tonarigumi? Tonarigumi itu kalau sekarang itu kita kenal dengan namanya rukun tetangga dan rukun warga atau RT dan RW. Sebelum kedatangan Jepang atau pada masa kolonial Belanda, bahwasanya rakyat Indonesia ini hanya mengenal struktur masyarakat itu hanya sampai tingkat desa atau dukuh. Kemudian setelah Jepang ini datang ke Indonesia, maka struktur desa atau dukuh tadi dipecah lagi menjadi unit yang lebih kecil, yaitu tingkat RT dan RW. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa tujuan Jepang melakukan hal tersebut? Tentunya adalah yang pertama untuk memudahkan pengawasan dan juga untuk memudahkan dalam hal urusan administrasi. Selain itu, bahwasanya
dengan adanya RT dan RW ini, Jepang akan memudahkan dalam hal memobilisasi rakyat Indonesia, misalkan untuk mengumpulkan hasil panen, untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya. Itulah tujuan Jepang dibentuk suatu struktur masyarakat seperti RT dan RW. Dan ternyata RT dan RW ini juga masih dapat kita temui sampai saat ini. Nah, selanjutnya adalah dari segi bahasa. Dari segi bahasa ini bahwasanya pada masa pendudukan Jepang ini mengalami kemajuan atau perkembangan yang sangat pesat sekali. Dan ini tentunya sebagai tindak lanjut bahwasanya Jepang ini memang ingin menghapus kebudayaan atau pengaruh dari Barat. Salah satunya adalah menghapus bahasa Belanda dari sistem pendidikan di Indonesia pada saat itu, dan digantikan dengan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahkan pada waktu itu bahwasanya bahasa Indonesia ini juga dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari, jadi untuk komunikasi di kalangan masyarakat. Nah, dan pada waktu itu juga Jepang ini mengizinkan berdirinya Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia yang telah mempublikasi sekitar 7.000 kalimat ke dalam bahasa Indonesia yang modern. Nah, dengan berkembangnya bahasa Indonesia tentu diikuti juga dengan perkembangan dalam bidang sastra. Jadi pada waktu itu perkembangan sastra ini juga luar biasa berkembang pesat. Dan tentunya sastra yang dimaksud di sini nanti juga sebagai propaganda Jepang ya, untuk memobilisasi penduduk di Indonesia. Nah, itulah contoh dari dalam bidang sastra, di mana di situ kita dapat melihat adanya sebuah propaganda yang dilakukan Jepang dalam bentuk sastra. Nah, berikutnya adalah dalam hal kesenian. Di sini dalam hal kesenian bahwasanya Jepang mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan Keimin Bunkashi Dojo atau pusat kebudayaan yang berdiri pada tanggal 1 April tahun 1943. Nah, Keimin Bunkashi Dojo ini nantilah yang menampung berbagai macam kreasi dari para seniman Indonesia. Dan salah satu prestasi dari Keimin Bunkashi Dojo ini adalah dapat menggelar sebuah pameran. Pada waktu itu yang digelar adalah pameran lukisan, ya, tepatnya pada tanggal 29 Agustus tahun 1942. Nah, salah satu karya yang terbaik pada waktu itu adalah karya dari Basuki Abdullah. Nah, Basuki Abdullah ini merupakan salah satu pelukis yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Artinya ini merupakan salah satu pelopor dari para pelukis-pelukis di Nusantara. Nah, selain itu bahwasanya lembaga dari Keimin Bunkashi Dojo ini juga mewadahi berbagai macam kreasi dari segi seni suara atau sebuah nyanyian, di mana dari seni suara ini melahirkan berbagai macam lagu-lagu yang bersifat nasional, dan tentunya lagu tersebut juga untuk propaganda ke Jepang. Nah, selain dari sastra, musik, dan lukisan, Keimin Bunkashi Dojo ini juga mewadahi yang namanya sebuah drama atau dari segi perfilman, di mana perfilman pada waktu itu juga melahirkan suatu wadah yang dinamakan dengan Persafi. Nah, Persafi inilah mendorong dari berbagai macam para aktris, mulai dari yang profesional sampai dengan yang amatir, untuk dapat berkreasi, misalkan dengan menerjemahkan berbagai macam film asing ke dalam film bahasa Indonesia. Dan tentunya perfilman tersebut itu juga mendapat pengawasan dari Jepang, dengan tujuan apa? Supaya tidak menyimpang dari tujuan utama Jepang mendirikan sebuah lembaga tersebut. Nah, hingga saat ini organisasi tersebut ternyata juga masih ada dan juga masih bertahan. Hanya namanya saja kalau saat ini diganti. Kalau yang dulu itu dinamakan Persafi, tapi kalau sekarang adalah Parvi. Parvi ini artinya adalah Persatuan Artis Film Indonesia. Itulah pengaruh pendudukan Jepang dalam bidang sosial dan budaya. Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah dalam bidang militer.
prajurit bala tentara Dai Nippon. Oleh karena itu, mereka sehari-hari mendapat latihan yang berat, seperti latihan untuk prajurit Nippon. Latihan di darat. Pemerintahan pendudukan Jepang ini membantu membangun semangat nasionalisme atau semangat rasa kebangsaan dalam mencintai tanah airnya sendiri. Salah satunya adalah dari beragam pembentukan organisasi militer maupun organisasi semi militer. Dan tentunya proses tersebut sebenarnya dirancang untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Nah, tapi ternyata berbagai macam pelatihan militer yang diberikan oleh Jepang ini justru menguntungkan bagi bangsa Indonesia, terutama dalam proses kemerdekaan Indonesia. Nah, dan bahkan sistem pelatihan militer Jepang ini masih dipraktikkan sampai sekarang. Itulah pengaruh dari pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwasanya pendudukan Jepang yang selama kurang lebih 3,5 tahun ini tidak hanya menimbulkan hal-hal yang negatif, ya, jadi juga terdapat hal-hal positif yang dapat kita peroleh dari sistem pendudukan Jepang di Indonesia ini. Demikianlah untuk materi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, saya kembali mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan 3M, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, dan yang terakhir adalah memakai masker. Nah, jika ada pertanyaan yang dirasa kurang paham, dapat ditanyakan secara langsung ya nanti atau melalui kelas online Google Classroom. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.